Oke, teman-teman, hari ini itu kita akan ngomongin tentang apa namanya? Tentang health promotion. Nah, jadi kita akan membahas dulu tentang inti dari health promotion atau the roots of health promotion, terus kemudian kita akan mencoba teorinya itu aplikasi dari three different frameworks, model or typologies to explain the scope of health promotion. Jadi ada tiga jenis frameworks itu seperti diagram atau cara bekerja. Bisa model, bisa tipologi yang menjelaskan tentang health promotion. Terus yang ketiga adalah explain select promotion principle, health promotion practice. Nah, itu pakai studi kasus. Siap ya? Oke, Bapak mulai. Oke, teman-teman. Teman-teman, Jadi, health education itu sudah dinotis sejak 1900 belum Masehi mungkin ya. Tahun 1900 belum Masehi, 1900, dan kemudian dikuatkan lagi di Central Council for of Health Education was founded. Jadi pembelajarannya itu di tahun 1900, kemudian organisasinya itu berdiri tahun 1927. Apa saja sih yang dilakukan pada waktu itu? Yang pertama adalah hidup bersih, kemudian perilaku personal, dan kemudian di dalamnya juga ada pertanggungjawaban dari lingkungan dan diri sendiri terhadap kesehatan. Jadi eh, basisnya adalah health education movement atau perilaku hidup sehat yang dia itu aksinya nyata gitu ya. Ya sama seperti PHBS lah, perilaku hidup bersih dan sehat gitu. Nah, namun di kajian komunikasi itu ternyata kita menanggapi sebuah apa namanya? Sebuah perkembangan yang signifikan bahwa eh, health promotion itu bukan hanya tentang person dan populasi yang teredukasi, tapi ada juga yang namanya health public policy atau kebijakan kesehatan publik atau masyarakat. Nah, ini digaungkan oleh Towns and Tilford tahun 94 yang tadinya itu hanya berbunyi the process of enabling people to increase control over and improve their health. Jadi dari WHO tahun 86 itu dia menganggapnya, oh ini orang-orang ini harus kita bisa controlling nih untuk dia improve kesehatan mereka. Tapi ternyata si Towns dan Tilford menguatkan hal itu di tahun 94 bahwa health promotion itu tidak hanya mengedukasi tapi juga sampai ke ranah kebijakan kesehatan publik. Nah, banyak banyak sekali teori atau scope of health promotion activity. Yang pertama, dia menjelaskan fenomena dulu nih. Pasti selalu menjelaskan fenomena. Jadi frameworks and models adalah merupakan alat yang membantu kita untuk menjelaskan fenomena. Fenomena apa? Mungkin bisa dikaitkan dengan fenomena kesehatan zaman kekinian. Kita kan dihadapkan dengan disease atau penyakit yang beragam dan bahkan kita tidak menyangka itu merupakan disease gitu loh. Seperti COVID-19, kemudian apa cacar monyet dan sebagainya. Nah, lalu dari framework dan model itu ternyata melahirkan banyak tools atau alat yang terdevelop ya, yang terdevelop terus, dia dia drilling terus, dia bertumbuh terus untuk apa namanya menjelaskan tentang scope of health promotion. Dari tahun 85 ada yang namanya Tanahil, dia melahirkan model of health promotion.
2000 dia eh, Naido bukan Nadio ya, Naido and Wills itu melahirkan tipologi of head promotion. 91 sama dengan Tan Hayes di 85 dia melahirkan model head promotion. Nah, kemudian tadi Towns and Clifford yang dia bilang head promotion adalah head education dan head public policy, dia juga bilang ada loh empowerment model of head promotion. Dan di tahun 90 ada four perspective on head promotion. Nah, ini teorinya teman-teman. Yang pertama, Betty model of head promotion gitu. Nah, ini dia membagi ke 4 kolom dengan 4 arah yang berbeda. Kita ke arah horizontal dulu. Di sebelah mungkin kanan ya, kanannya teman-teman itu ada kata individual, sebelah kiri ada kolektif, gitu ya. Terus yang ke atas bawah ada autoratif dan negosiasi. Jadi dia membagi 4 kolom untuk apa namanya memetakan kebijakan dan juga sisi personnya orang. Jadi head education-nya di bawah, head public policy-nya di atas. Mudahnya seperti itu. Gitu. Jadi dalam head promotion atau promosi kesehatan atau tools dalam mempromosikan kesehatan itu dibagi ke dalam 2 kolom yang jika kita semakin ke kiri, kita akan semakin kolektif. Jadi semakin kanan itu rasanya semakin personal. Semakin ke bawah semakin negosiasi, ke atas semakin otoritatif. Gitu. Jadi kita bahas yang ke atas dulu. Di situ ada head persuasion yang fokusnya adalah kenapa perilaku ini bisa terjadi. Nah, ini kayak analisis SWOT teman-teman ya. Nah, cuman dia lebih langsung ke head persuasion-nya. Jadi dia bahasanya bukan apa namanya by by konsep gitu, tapi by fakta di lapangan dan data di lapangan. Contoh, em, makanan di Indonesia itu atau street food Indonesia gitu ya. Why behavior is happening? Kenapa orang Indonesia itu suka jajan gitu? Suka jajan, mau itu minuman boba, mau itu apa namanya yang digoreng dan dibakar segala macam. Nah itu kan dia perilaku yang terjadi terus dan sudah terjadi. Kita tidak pernah tahu berapa gula yang dimasukkan ke dalam tubuh kita, berapa karbo yang dimasukkan ke dalam kita. Nah itu terjadi tuh perilakunya tuh, gitu kan? Nah dari perilaku yang terjadi itu, maka harusnya ada legislative action, fokus, act, resources, policy. Jadi ada 4 aspek. Yang pertama adalah dia fokus terhadap apa yang paling membahayakan ketika kita terlalu banyak jajan, fokusnya. Terus apa yang terjadi ketika kita banyak jajan itu, regulasi apa yang akan dibuat dan siapa yang akan membuat, resources-nya, polisinya, dan bagaimana cara kita membuat. Nah, itu itu aturatif. Contoh nih banyak jajan ternyata bahannya kita jajan donat yang ternyata itu mengandung formalin misalnya. Itu dan itu kita konsumsi terus-menerus. Tidak membawa bekal ke sekolah tapi jajan di luar. Nah, itu tadi yang head persuasion-nya ya. Legislative action-nya adalah ya berarti dari tingkat Pemda, pemerintah pusat, pemerintah daerah sampai kepada sekolah itu harus fokus terhadap bagaimana caranya ketika mengajari mahasiswanya itu atau siswanya itu untuk tidak banyak jajan gitu. Nah, jadi harus harus langsung on the spot gitu ya. On the spot dalam artian dibuat kebijakannya sehingga dari ranah keluarga lahirlah personal counseling biar terkontrol. Oh, berarti kita harus buat bekal tiap harinya dengan menu 5 sehat 4 sempurna. 4 sehat 5 sempurna kebalik. Nah, itu individualnya. Jadi dari tingkat keluarga. Nah, dari community development-nya kita buat komunitasnya. Misalkan ada program komunitas dan sebagainya. Nah, ini ranahnya negosiasi.
Negosiasi adalah kembali ke diri dan organisasi terkecil dalam yang kita ikutin, yaitu keluarga. Apakah mau meng-greater control dari perilaku suka jajan itu untuk melindungi jajan dari bahan-bahan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau ada bahan yang seharusnya tidak dikonsumsi. Itu. Ini penjelasannya ya. Itu. Jadi ini aku apa namanya jelasin dikit aja bahwa sampai kepada kolektif tadi itu si komunitas dia bilang community development itu sampai dia memproduksi dan distribusi food themselves. Jadi apa namanya sampai membuat sebuah program bekal untuk siswa yang dia dari oleh untuk siswa yang mengcounter perilaku suka jajan sembarangan itu tadi. Gitu. Gitu, intinya ada di situ. Mungkin ini model yang paling mudah dipahami ya. Nah, kemudian ketika kita bicara tentang head promotion juga, itu jangan lupa model yang ini nih. Agak rumit dari yang tadi, gitu. Sebab dia mulainya dari head public policy atau kebijakan kesehatan masyarakat. Yang dia memandang dari sosial, ekonomi, dan lingkungan yang memiliki pengaruh penting terhadap kesehatan. Lalu, dari atas ke bawah ini, ketemulah di bagian reframe Reorient Health Service. Dari mana? Dari masukan individual empowerment. Jadi yang atas ini adalah sebuah sistem, yang bawah ini adalah bisa kita sebut sebagai komunikator atau aktor gitu. Nah, ketika ketika kita bicara kontestasi kesehatan, maka yang terjadi adalah dia akan membentuk fase di mana masukan bahwa health education ini itu kan sudah ada sejak dia dididik sama pendidikan dasar. Cara menggosok gigi, cara memakai sabun mandi, terus kemudian mandi 5 kali sehari, wajib sarapan, wajib minum susu dan sebagainya. Health education. Nah, konteksnya di health ya. Nah, karena yang atas ini dia sebuah sistem, yang bawah ini aktor, maka yang terjadi adalah adanya critical consciousness raising atau sesuatu yang dikritisi ketika apa yang dia dapatkan tidak sesuai dengan apa yang dia alami. Masalah, gitu ya. Biasanya masalah. Nah, masalahnya adalah ketika critical consensus ini rising, itu adalah sifatnya adalah tidak hanya individu, tapi juga masyarakat, gitu. Nah, kemudian ketika critical ini naik, terjadilah community empowerment, kemudian public pressure ya, dia menekan sistem tersebut. Terus tersirkulasi lagi nih, ada mediasi, ada advokasi, kemudian reform revenue health service. Nah, ini terjadi pada saat kita pandemi, teman-teman, COVID-19. Amit-amit ya, dan sampai terjadi lagi. Pertama, isu kesehatan itu belum kita pernah alami sebelumnya. Gitu. Nah, ingat nggak kalau awalnya itu apa namanya banyak isu simpang siur yang terjadi di health education-nya itu nggak clear gitu ya. Kita tuh harus ngapain sih pada saat masa pandemi itu kalau teman-teman ingat-ingat lagi gitu. Apakah kita wajib memakai masker? Bagaimana dengan orang yang tidak terbiasa memakai masker? Sayangnya di Indonesia rata-rata orang tidak biasa memakai masker walaupun itu dipakai dalam keseharian ataupun di jalan. Sangat jarang. Kita tidak mengenal istilah droplet atau air liur yang keluar ketika kita berbicara. Nah, terus kemudian kita tidak tidak percaya terhadap isu-isu yang berkembang di luar, gitu. Dengan budaya ketimuran atau Asian value kita yang suka bersalaman, kita diminta untuk menjaga jarak.
pada waktu itu dan mencuci tangan. Wah, ini hancur teman-teman health education-nya. Di sini nih dia faktornya. Asinkronus sama sinkronus. Jadi antara apa yang kita apa namanya terima dan apa yang kita alami itu berbeda. Makanya dia kritik sekali. Nah, ketika sudah terjadi kritik, muncullah community empowerment. Mungkin membuat masker yang eh, COVID, mungkin membuat face shield pada waktu itu, ya kan? Terus kemudian mungkin memakai sarung tangan, segala macam, menjaga jarak, segala macam. Akhirnya terpressure tuh sistem. Yang tadinya kita harus 3M menjadi 5M. Ingat pada waktu itu. Jadi tidak hanya mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak, tapi ketambahan dua. Tidak keluar rumah, dan satu lagi menggunakan, apa namanya, wajib untuk bersih diri ketika keluar dari rumah. Dia mereframe lagi, reorient. Ini muter terus seperti itu. Kalau zaman sekarang apa Pak contohnya? Cari model apa Hometowns Until Vote ini. Jadi konteksnya ketika menggunakan kata health promotion atau promosi kesehatan, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Gitu. Kita tuh pada model ini diajarkan untuk mempelajari sistemnya terlebih dahulu. Ada kebijakannya nggak? Kebijakannya itu mengarah ke social, economic, environmental influence nggak? Gitu. Terus kemudian kontestasi kesehatannya ada di mana? Habis itu bagaimana kita mereframe, reorient, dan health service-nya. Lalu fakta apa yang terjadi di lapangan? Bagaimana health education yang terjadi? Nah ini model kedua teman-teman. Sampai pada akhirnya dia cycling atau berputar terus. Nah untuk hal itu ketika dikaitkan dengan promosi kesehatan yang belum tuntas adalah isu-isu kesehatan terkait mungkin HIV/AIDS yang masih belum clear sampai sekarang di Indonesia. Terus kemudian kewajiban vaksin di Indonesia untuk balita dan usia anak 5 tahun. Lalu apa namanya? Yang paling mudah saja deh. Teman-teman di sini pernahkah medical check up rutin sendiri? Ada yang sadar tentang kesehatannya atau takut untuk medical check up? Takut, Pak. Takut, Pak. Jadi ketika ketika kalian medical check up, oh ternyata ada gejala ini, nanti mengarahnya ke sini. Gitu, amit-amit ya. Gitu. Nah, health education-nya ini yang harus dibenahi teman-teman. Yang dia harusnya melahirkan melahirkan health promotion yang kuat. Kenapa? Karena edukasinya kuat gitu loh. Gitu. Medical check up itu banyak orang Indonesia yang justru menjauhi kesehatan dan memeriksakan dirinya ketika sudah sangat parah kondisinya. Gitu. Nah, itu apa namanya? Bahkan bahkan teman-teman ada yang terbiasa mendiamkannya sampai ada analogi bahwa kalau di Indonesia orang tidak boleh sakit gitu, harus sehat. Padahal kita udah punya asuransi BPJS dan sebagainya. Nah, inilah yang menjadi titik mirisnya di Indonesia dengan negara populasi terbesar harusnya lebih aware dalam kesehatan yang sudah dilindungi undang-undang. Tuh, ini model kedua ya. Oke, ini tadi penjelasannya tahun 94 bahwa dia itu hanya digunakan ketika paralel kondisinya. Jadi ada kehidupan dan individual, ada behavioral aspect of health be addressed. Jadi ketika kita hidup di masyarakat, hidup sebagai diri sendiri dan hidup sebagai makhluk sosial, maka ada aspek perilaku, perilaku individu dan juga perilaku sosial ke masyarakat yang harus menjadi fokus utama. Gitu. Nah, ini dulu ada schoolnya apa ada example-nya. Jadi di James School Dinner itu dia bilang bahwa kalau di kan presiden kita akan ada program makan siang gratis untuk SD dia, SD dan TK kalau tidak salah. Nah, kalau di
apa di James School Dinner sini seperti itu mirip, maka dia harus ya sepertinya itu apa namanya, paketnya berapa sih kalau untuk makan siang bagi siswa itu, gitu satu paket berapa dan isinya apa aja. Nah, makanya tadi dia bilang only when to approach work in parallel the condition living sebagai individu sama living sebagai makhluk sosial sama ya. Ya, eh, Kaplan dan saya tak Holland's Model of Health Promotion tahun 90 itu lebih ke tadi, jadi tapi dia membedakan subjektif objektifnya tepat, ya tadi individual objektif, yang atas nih radical change nature of society sama social regulation sama, tapi ini hanya dibalik teman-teman. Kalau yang di atas itu ada yang namanya dalam tanda kutip everybody can be doctor, like everybody can be public relation, but it's so dangerous. Artinya banyak orang yang berperilaku bahwa dia sangat mengetahui sakit apa ini orang dan saya tahu cara menyembuhkannya walaupun dia tidak punya apa namanya kredibilitas sebagai seorang tenaga medis, mau itu dokter atau perawat. Simpelnya seperti ini. Ketika terjadi radikal humanis dan radikal strukturalis, itu yang radikal humanis itu ketika orang-orang itu dalam tanda kutip merasa paling tahu. Oh kamu flu sama batuk ya? Flu sama batuk minum obatnya ini aja, jangan yang ini terus kamu istirahat. Atau kebiasaan kita waktu SMA. Itu teman-teman kan pernah mengalami upacara bagi yang sekolahnya di SMA negeri, teman-teman juga mungkin pernah pingsan di sekolah dan sebagainya, dan obatnya di Indonesia yang manjur adalah teh hangat. Gitu. Pernah merasakan teh hangat UKS di zaman SMA dulu, Pernah. yang dia bisa menyembuhkan sakit dari segala sakit ketika kita SMA, mau itu masuk angin, mau itu pusing, mau itu apa namanya pingsan dan sebagainya. Nah itulah contoh radikal humanis gitu. Jadi pakai apa namanya dalam tanda kutip perilaku yang dia radikal, gitu. Dianggap radikal karena tidak sesuai dengan prosedur. Jadi kalau kesehatan itu kan kita tidak bisa menebak. Orang mendiagnosa orang lain, dokter mendiagnosa orang lain itu berdasarkan apa yang dia pelajari, apa yang dia tangkap dari keluhan pasien gitu. Nah, kalau radikal strukturalis ini yang paling bahaya. Ketika sebuah perilaku tersebut itu terjadi secara struktural gitu ya, kayak kerokan ya, kerokan yang bisa mengatasi masuk angin gitu, dan itu bekerja itu tidak ada di belahan bumi Eropa dan yang lain. Kerokan hanya murni dari Indonesia, nggak tahu sudah diklaim negara tetangga belum, tapi kerokan adalah salah satu perilaku radikal ketika kita menderita yang namanya masuk angin atau tidak enak badan, apalagi di cuaca seperti ini gitu. Nah itulah nature of society-nya kebentuk. Tidak hanya itu, ketika ketika mungkin apa namanya, ketika teman-teman demam itu teman-teman selimutan gitu ya, biar demamnya turun, biar enggak. Itu sebenarnya salah ya teman-teman. Harusnya kalau teman-teman demam dan panas tinggi itu tidak boleh memakai baju yang dia itu apa namanya tidak menyerap keringat. Jadi kalau bisa berada di udara yang sejuk, biar panas tubuhnya sesuai dengan panas ruangan. Nah, seperti seperti itu. Maka di bawahnya dia akan tercipta secara humanis dan tradisional. Nature of knowledge dari nature of society. Dari radical change menjadi sosial regulasi. Gitu. Jadi health promotion itu bahkan dia bisa berubah ketika di tengah-tengah, ketika ada perilaku yang anomali tapi itu bekerja, dia bisa berubah. Gitu. Makanya belajar health promotion ini agak susah-susah gampang teman-teman karena dia berdasarkan fakta dan data di lapangan. Ya, jadi
dia basisnya adalah perilaku can be used to address health issue. Kemudian dia juga apa namanya bilang bahwa ada keterkaitan ketika satu pengetahuan dan bagaimana pengetahuan itu dijalankan itu menjadi sebuah relasi untuk masalah kesehatan gitu gitu. Nah, ini yang paling paling fenomenal dari Kaplan ini adalah di tahun 90 itu ketika apa namanya ada isu tentang virus HIV/AIDS dan terciptanya kondom itu dari ini. Kondom adalah awalnya merupakan salah satu promosi kesehatan ketika di belahan bumi sana yang dia sangat liberal untuk mencegah perilaku penyakit masyarakat yang bernama seks bebas gitu ya. Tuh, ini nggak apa-apa ya aku ngomong gitu ya, karena eh, memang si apa namanya kondom itu untuk mencegah perilaku hal itu gitu. Nah, tapi kalau dikaitkan ke budaya Timur itu tidak etis, ya kan ya? Ya tetap saja ketika kita menggunakan alat yang bernama kondom itu kita akan tetap melakukan hal-hal yang sifatnya adalah negatif. Itu dengan dalih keamanan. Nah, ternyata virus itu tidak hanya tertular dari hubungan seksual semata, tapi dia juga bisa dari transfusi darah, bisa dari apa namanya eh, mungkin sikat gigi yang digunakan, dan kemudian dalam sikat gigi itu ada gigi yang berdarah, kemudian digunakan bersama, itu juga bisa. Terus kemudian ada alat-alat yang sifatnya private, tapi digunakan bersama, tapi yang satunya ternyata sudah menderita HIV/AIDS, itu juga bisa menjadi masalah. Nah, key feature ini, itu dia bilang bahwa society is construct and how it impact on health. Jadi, dia harus belajar bagaimana masyarakat itu terkonstruksi dulu. Apa sih nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat itu sehingga kita harus promosi kesehatan menggunakan variabel X tidak dengan variabel Y. Kayak tadi tidak menggunakan kondom tapi menggunakan hal lain seperti mohon maaf ya, ayat-ayat suci mungkin terus kemudian menggunakan sesuatu yang lebih cultural ketika kita melihat sebuah konstruksi di masyarakat tersebut gitu. Itu model yang ketiga. Nah, ketika dia diaplikasikan di domestik, ini dia bilang nih, ini contohnya teman-teman sebenarnya. Jadi nanti bisa teman-teman baca bahwa nature of society, knowledge, and apa tadi individual itu dia saling saling ada di dalam kotak yang berbeda, tapi dia bisa di blending, saling terkait satu dengan lain. Jadi kalau ada lingkaran di tengah, ini akan lebih memudahkan. Itu ya. Nah, terus kemudian kita akan membahas tentang topik kedua tentang key principle in health promotion atau prinsip-prinsip kunci dalam promosi kesehatan. Gitu. Oke, gini, dalam sebuah film yang kita contohkan film aja lah. Film dalam sebuah film itu banyak kita diajarkan tentang pertolongan pertama. Bahkan di dalam kurikulum kita, mungkin sejak dini kuliah, itu sudah diajarkan bagaimana pertolongan pertama ketika kecelakaan dan sebagainya. Namun pengaplikasiannya tidak mudah gitu. Jadi dia bilang fokus on upstream approach. Artinya adalah ketika teman-teman menemukan sesuatu yang dia berulang dan terjadi terus-menerus, maka fokuslah ke sana, upstream gitu ya. Nah, sekarang ketika kita ngomongin pertolongan pertama, saya ingin tanya, apakah ada yang tahu ketika digigit hewan kita harus ngapain? Pertolongan pertamanya apa? Membawa ke puskesmas atau apa? Ketika Kalau di dicakar kucing deh, yang paling ringan. Apa? Kalau apa tadi? Monggo, silakan.
Halo? Wih. Ya, jadi teman-teman, banyak di apa namanya di sekitar kita itu tidak tidak mengetahui bahwa ketika digigit hewan harusnya kita mencuci bersih luka tersebut sebelum dikasih obat merah dan sebagainya, atau daun yang berfungsi sebagai betadine dan sebagainya. Gitu. Harusnya dicuci dan kemudian luka itu disabun. Perih nggak apa-apa memang, tapi harus dibersihkan dulu. Lebih bagus menggunakan apa namanya sterilisasi alkohol untuk pembersihan luka. Gitu. Karena kita tidak tahu eh, hewan itu ketika dia kategorinya adalah pet atau hewan peliharaan, apakah dia sudah divaksin, apakah dia tidak menularkan rabies, ataukah dia tidak apa namanya menularkan tokso dan sebagainya. Ketika kita hanya dicakar saja, dia digigit. Nah, inilah yang yang terjadi ketika di tanah domestik atau rumah tangga belum fokus dengan hal itu. Yang kedua adalah non-victim blaming approach. Jadi pendekatannya adalah ini fokus upstream approach. Jadi yang kedua adalah non-victim blaming approach. Contoh begini, tadi ketika terjadi tindak kekerasan seksual sebagai salah satu isu kesehatan yang sekarang mendunia atau kesehatan mental itu tidak boleh kita lantas memojokkan satu sisi. Misalkan ada yang kena mental gitu ya, karena dinasihati atau dimarahin orang lain yang bahkan orang tuanya belum membentak segitu hebatnya. Kita menyalahkan mental si anak tersebut itu sangat rapuh dan tidak bisa diharapkan. Nah, itu. Maka approach yang pertama adalah non-victim blaming. Tidak menyalahkan korban dan tidak menyalahkan si perundung. Jadi harus fokus pada perilaku perundungannya. Itulah salah satu kategorisasi dari non-victim blaming approach. Gitu ya. Terus ini yang paling sakti dan paling tidak bisa dibantahkan adalah evidence-based practice. Jadi teman-teman by data dari evaluasi program yang sudah diinisiasi dan sudah dikembangkan dan bahkan diimplementasikan, data muncul, terus kemudian metodenya diganti atau dikembangkan sehingga dia menjadi head promotion yang lain dari biasanya. Contoh yang paling saya sering contohkan ke teman-teman adalah poster dari BKKBN yang dulunya menampilkan gambar ayah ibu, anak laki-laki dan anak perempuan, itu ya, dalam program keluarga berencana, itu dirubah menjadi orang yang apa namanya menggunakan jari angka 2 sebagai simbol dua anak saja cukup, mau itu sepasang, mau itu cowok-cowok, mau itu cewek-cewek, yang penting dua anak saja. Atau dari inovasi yang dikeluarkan secara regulasi oleh pemerintah Indonesia yang disepakati oleh eh, Seperserikatan Tembakau di ASEAN ya. Jadi gambar rokok dari semua merek itu harus ditampilkan dengan akibat dari ketika kita mengkonsumsi rokok. Jadi gambarnya sangat seram, ya, sangat-sangat seram. Eh, Seramnya itu, apakah itu berefek? Nah, itu yang harus diteliti, deh. Ternyata ketika diteliti, saya teliti, itu yang paling tidak mengurangi konsumsi rokok adalah gambar bapak apa namanya menggendong anaknya, tuh, dan bapaknya sambil ngerokok. Tuh. Nah, kemudian gambar-gambar tentang mungkin kalau yang untuk teman-teman cewek itu tentang kanker serviks, terus kemudian apa namanya HIV/AIDS dan sebagainya yang berhubungan dengan organ dalam kewanitaan atau kanker payudara. Nah, itu health promotionnya sangat-sangat based on data. For information, kanker payudara tidak hanya untuk cewek, cowok juga bisa kena kanker payudara, gitu ya. So, jadi tidak pada jenis kankernya ketika kita menjelaskan tentang health promotion, tapi lebih kepada kankernya itu sendiri, gitu. Konteksnya di kankernya itu. Nah, itu evidence based practice. Gitu.
Terus kemudian participation and empowerment ini sangat masif di Indonesia dilakukan ya. Jadi dengan pendekatan peer education atau pendidik sebaya, dia langsung take action. Jadi berpartisipasi dalam gerakan, misalkan gerakan anti stunting. Kita membagikan eh, ya mungkin telur, mungkin susu untuk mencegah stunting atau ada yang namanya edukasi pra pernikahan mencegah stunting pada anak gitu. Terus kemudian ada juga K3 ya, K3 bagi mahasiswa dan juga dosen teknik sivitas akademika UNISA itu di apa namanya didengungkan. Jadi keselamatan dalam menggunakan ruangan, mau itu apa namanya saat beraktivitas di luar maupun dalam ruangan. Waktu kecil kita juga harusnya diajari tentang bagaimana ketika kesehatan di genangan air hujan seperti ini ya teman-teman. Tidak hanya menikah kenangan, tapi hati-hati ketika ada kabel listrik yang melintang di jalan dan dia putus terkena air. Ya, kalau kalian melangkah dalam genangan tersebut dengan niat hujan-hujanan atau tidak sengaja, bisa tersengat listrik. Jadi, diajari nih apa yang menjadi isolator bagi listrik, apa yang bisa menyalakan listrik dengan tenaga besar dan tidak bisa menyalakan listrik dengan tenaga besar, itu di dari kecil diajarin seharusnya. Kemudian pertolongan pertama pada kecelakaan itu juga ada gerakan kayak kemarin kita di ajang kreativitas mahasiswa kakak-kakak kalian apa namanya campaign tentang keselamatan di jalan raya. Karena kita tahu bahwa motor adalah kendaraan paling tidak aman di dunia ya. Kendaraan paling aman di dunia adalah pesawat. Gitu. Jadi ada SOP-nya kalau naik pesawat. Tapi yang paling tidak aman di dunia adalah motor. Gitu. Kenapa gitu, Pak? Gimana? Kenapa pesawat aman daripada motor, Pak? Paling tidak aman adalah motor. Oke, kecepatan motor paling tinggi berapa, Mas? 200 ada nggak? 200 atau 300? Sampai berapa sih motor? Taruhlah ya 200 paling banter. Nah, kenapa dia dikatakan tidak aman? Ini riset di negara maju, bahkan distributor motor Jepang, yaitu Honda, Yamaha, dan sebagainya. Atau ke negara tetangga kita, Malaysia, yang dia memilih untuk menggunakan transportasi publik daripada motor. Kenapa motor dianggap apa namanya paling rawan? Pertama, edukasi tentang literasi berkendara di motor di Indonesia itu tidak dibarengi dengan tingkat pengetahuannya, gitu ya. Jadi udah diomongin kalau di jalan raya itu bukan milik sendiri, terus kemudian ada pilotnya kan teman-teman nih, pilotnya teman-teman. Jadi teman-teman yang mengendarai motor tersebut, gitu kan. Kemudian kalian tidak menggunakan, mungkin sepatu hanya menggunakan sandal jepit. Kemudian tidak menggunakan celana yang relatif tebal, tapi celana kain atau rok. Lalu kemudian baju tidak menggunakan jaket, tidak menggunakan sarung tangan. Bahkan yang paling parah, helm pun diindahkan atau diacuhkan. Dan bagaimana mau safety? Itu aspal kan tidak terbuat dari bantalan karet yang kita mantul. Jadi kalau kita ke aspal ya mungkin ke iris dagingnya, mungkin apa namanya luka lecet dan sebagainya, bahkan patah jari. Nah, kenapa paling aman? Karena damage dari benturan motor itu langsung terkena ke manusia tanpa ada penghalang. Sebenarnya itu sih damage-nya. Gitu. Jadi ketika kita jatuh dari motor, mau itu kepleset, itu langsung berdamage. Satu, bagi kita dan bagi motornya. Ketika motor jatuh sekali, itu pasti ada sesuatu yang error di motor itu. Mau itu kelistrikannya, mau itu remnya. Dan teman-teman di Indonesia ini lebih mementingkan bensin full daripada remnya pakem. Lebih mementingkan apa namanya look helm yang paling mahal daripada ganti oli. Dan yang paling parah eh, banyak orang Indonesia yang sudah mengantuk itu mengendarai motor gitu atau ugal-ugalan freestyle segala macam gitu kan ya sampai akhirnya mau penjemput gitu ya enggak apa-apa itu pilihan gitu loh pilihannya adalah
Di sisi lain kita tidak bisa menafikan bahwa motor itu praktis untuk jarak menengah dan jarak dekat. Tidak jarak jauh ya, tidak jarak jauh ya. Jarak jauh itu dia bisa pakai kereta atau transportasi yang lain sebenarnya. Menengah dan dekat motor boleh. Teorinya seperti itu. Tapi ternyata kalian bisa lihat nanti di Lebaran itu banyak orang mudik satu keluarga 4 anak bawa motor yang relatif besar, mau itu mereknya yang 160 cc atau 150 cc. Itu nggak safety, benar-benar nggak safety. Jadi pertaruhan nyawa itu ada di tangan roda yang hanya dua itu. Gitu. Kalau di negara maju, teman-teman, jarak menengah dan dekat itu dengan jalan kaki, tidak dengan motor. Itulah olahraga yang sejati yang sesungguhnya. Jadi bisa dibayangkan ketika kita mendapatkan rata-rata jarak jalan terendah di nomor 5 di dunia ya. Jadi kita jalan tuh rata-rata hanya 3.250 berapa ya, orang? 3.250-an langkah. Sedangkan rata-rata dunia itu ada 5.000 sekian langkah per harinya. Indonesia cuma di 3.000-an. Langkah yo, bukan bukan jarak loh, tapi langkah step yang dihitung. Gitu. Maka kalau teman-teman dapat rezeki ke luar negeri, ya pasti kebanyakan kalau dia tidak sepeda atau sepeda motor listrik untuk jarak menengah dan dekat, dia pasti jalan kaki atau transportasi umum. Jarang kita nemuin motor, kecuali di negara-negara berkembang, teman-teman. Gitu. Gitu ya. Nah, lalu kemudian ekuitas. Ini ekuitas adalah bicara tentang bagaimana tools dari high promotion ini itu menjadi high prioritas. Bukan iklan komersial, tapi high promotion. Nah, aku suka banget nonton film tentang apokalips ya. Teman-teman pernah kan yang mau itu tentang perzombian atau tentang Walking Dead dan sebagainya, How to Survive dan sebagainya, it's more valuable. Jadi daripada yang sifatnya film-film fiksi atau komersil. Eh, How to Survive ini salah satu genre head promotion yang saya harapkan nanti di teman-teman sinematografi lahir ya, gitu. Jadi kenapa kita harus apa namanya menjadikan ini high prioritas, gitu. Karena sebuah kebijakan atau project itu harus ada SOP-nya. Kita mengkonsumsi makanan kemasan itu yang mengeluarkan BPOM, misalkan seperti itu. Dan ketika ditemukan produk yang kadaluarsa atau produk yang mengandung sesuatu, heboh kitanya. Gitu teman-teman. Ya, sederhananya adalah ketika ketika kita kita ngomongin tentang food and beverage itu, apakah teman-teman selalu membeli minuman kemasan dan tahu ingredients-nya, beli obat tahu kandungannya apa aja, dan membeli pakaian tahu apakah itu dari katun atau sebagainya, minyak keringat atau enggak. Tuh. Nah, implikasinya ketika nonton film zombie itu, kenapa dia aku bilang lebih valuable? Ya, ketika kita dihadapkan dengan apokalips atau kiamat tuh, sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Di film-film diajarkan bahwa kita pertama harus cari bahan makanan, gitu. Tapi dia tidak menjelaskan obat-obatannya. Sisanya hanya memperkuat diri sendiri, buat senjata segala macam yang dia masih fiksi. Tapi bahan makanan ini ternyata penting ketika diaplikasikan ke apa namanya ke kehidupan nyata gitu loh. Pemilihan kos, pemilihan apa namanya belajar itu kan pasti dekat dengan fasilitas kesehatan, atau ada nggak fasilitas kesehatannya, sama ada nggak dia toko-toko yang menyuplai dengan bahan makanan, pasar misalkan dan sebagainya. Nah, itu sangat penting. Kenapa? Ketika terjadi lockdown saja, nggak usah ngomongin zombie deh, lockdown di COVID-19, itu kelimpungan teman-teman. Nah, ekuitas inilah yang penting.
Jadi ketika kita ngomongin health promotion itu lebih kepada ngomongin ekuitasnya ya ketika teman-teman itu flu apa yang harus dilakukan? Health promotionnya apa? Nggak berangkat kampus, nggak juga. Pakai masker, nggak juga. Tuh. Apa yang harus langkah pertama? Nah, pencegahan. Jadi ekuitas itu ngomongin tentang mencegah lebih baik daripada mengobati. Gitu ya. Rajin untuk apa namanya makan makanan yang sehat sebelum obat itu jadi makananmu. Nah, itu dalam tuh. Ya sekarang kalian boleh jor-joran, mau makan apapun boleh karena masih muda. Tapi kondisi fisik, tubuh, dan sebagainya akan menurun suatu saat nanti. Bahkan tanpa menunggu tua pun banyak yang teman-teman kita yang tiba-tiba tidak ada riwayat diabetes, jadi kena diabetes segala macam. Nah, ekuitasnya di situ teman-teman. Jadi apa namanya health promotion juga ngomongin bahwa ketika kita dihadapkan hal itu, apa yang harus kita lakukan? Gitu. Minum air putih terus. Oh, ternyata gula tidak hanya dari nasi loh. Dari semua bahan makanan pasti mengandung gula. Jadi gimana? Tuh. Dan sebagainya, dan sebagainya. Itu ekuitas. Nah, ini ethical principle-nya. Jadi, ketika kita membuat sebuah campaign, atau itu poster atau tools health promotion, pertama kita harus buatnya, kata kuncinya adalah autonomi, respect for the rights of individual, atau hak asasi manusia itu harus benar-benar diperhatikan, terus beneficence, apa namanya, tidak hanya untuk individu tapi ke publik atau grup semata atau terbatas tapi seluruh masyarakat harus terpapar itu. Non maleficence, jadi tidak menyakiti apapun dalam prosesnya, baik itu hewan, makanan dan sebagainya. Dan justice, justice itu berpedoman pada peraturan yang berlaku. Itu ethical principle-nya. Nah ini harus ditegakkan. Gitu. Ditegakkan adalah ketika teman-teman membuat poster itu harus juga ya tidak menyinggung SARA, otonominya seperti itu ya. Terus kemudian tidak men-trigger ulang si pecandu mungkin, atau justru memperjelek penyitas, terus tidak menyakiti dalam prosesnya, ada gambar hewan yang dipotong dan sebagainya mungkin, terus kemudian harus berpedoman pada justice atau law yang berlaku, atau peraturan yang diberlakukan. Nah, jadi teman-teman, kesimpulannya adalah scope dari health promotion itu bervariasi, ya, dan nggak terbatas pada health education saja, tapi juga memandang health education policy karena kita akan memandang isu-isu kesehatan dalam cakupan yang lebih besar agar health promotion itu bisa terpapar sempurna, fokus ke semua kalangan, terlebih isu-isu yang sifatnya upstream atau publik masif dan sebagainya. Itu. Dan semua pendekatan tadi itu ekuitas ya, pendekatannya ada etika prinsipal ini pendekatan, terus kemudian ekuitas, terus kemudian participation and empowerment, terus kemudian evidence based practice dan non victim blaming approach, focus on upstream approach itu harus benar-benar diteliti untuk basis healthcare promotion principle ya. Gitu, teman-teman. Ada yang ingin tanyakan? Aman ya? Aman, Pak. Ada yang ingin tanyakan? Enggak? Oke, kalau ada yang ingin tanyakan nanti materi akan saya upload ke Lensa, tapi saya minta waktu untuk merender dan juga masukin ke YouTube agar teman-teman bisa apa namanya mengatur ulang, menonton ulang. Jadi hari ini
cukup untuk kelas promosi kesehatan. Bila ada yang ingin tanyakan, mungkin bisa melalui Lensa Unisa atau nanti japri ke saya tentang materinya. Itu ya. Oke ya. Hari ini cukup itu. Nanti kita lihat kondisi untuk kelas saya berikutnya, komunikasi kesehatan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, terima kasih teman-teman. Selamat beraktivitas, jaga kesehatan, sehat-sehat semuanya, baik fisik maupun mental. Nanti kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih, kasih, Pak. Pak. Yo.